Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ajak anak-anak, adik-adik kita untuk mengikuti SEAL tahun ini. Anak-anak sekalian, ayo kita mau mengisi liburan kita bersama-sama. Kita mau bersuka cita bersama-sama di dalam SEAL. Jangan lupa ajak teman ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14, versi firman Allah yang hidup. Yang kuinginkan dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitanmu, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan untuk kita saat ini, pagi ini adalah memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau menaikkan ucapan syukur kita dari dalam hati kita. Kita mau angkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan syukur kami. Karena kami mengucap syukur Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Engkau yang sudah memulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan minggu pagi ini Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Kami juga mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau yang siap mendengarkan doa kami. Dan biar puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, ini kami Tuhan. Ampunilah sekiranya ada dosa pelanggaran saat ini Tuhan di dalam hidup kami, supaya sungguh-sungguh kami datang dengan penuh kekudusan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau melanjutkan pujian penyembahan kita. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Mari naikkan pujian dengan sukacita. Dan besar, jiwa kita sungguh ditebus oleh Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia.
melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mari saat ini kita mau menyiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Dan firman Tuhan sebagai panggilan persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9, versi firman Allah yang hidup. Hormatilah Tuhan dengan memberikan kepadanya hasil yang pertama dari segala usahamu, maka Ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum dan tempat air anggurmu dengan air anggur yang terbaik sampai berlimpah-limpah. Mari kita mau menyerahkan persembahan kita dan perpuluhan kita dengan doa ucapan syukur. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Kami sungguh mengucap syukur karena minggu pagi ini, saat ini, ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah taat untuk mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan kami terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus yang menguatkan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau persiapkan dengan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah pagi hari ini di minggu ketiga bulan Juni. Kita bersyukur sama Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Roh Kudus dan orang percaya. Secara khusus tema yang saya akan sampaikan yaitu mengenai roh yang menguatkan. Roh yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara, pastikan untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapat berkat melalui firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini dalam 2 Timotius Pasal 1, khususnya di ayat 7, ini ayat yang seringkali menjadi ayat hafalan buat kita, menjadi ayat kekuatan buat kita. Karena memang ayat ini sungguh-sungguh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberi harapan buat kita. Perhatikan, saya akan bacakan kembali. Sebab Allah memberikan kepada kita, memberikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan roh ketakutan. Perhatikan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini satu ayat yang sungguh-sungguh sangat menguatkan kita. Karena sekarang kita menyadari bahwa Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, namun pada pagi ini saya mau untuk Bapak Ibu Saudara mengetahui latar belakang dari pernyataan Paulus dalam ayat 7 ini. Ya, kenapa Rasul Paulus harus menyampaikan ayat 7 ini kepada suratnya kepada Timotius? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya belajar, ternyata ini berkaitan dengan penganiayaan yang sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kaisar Nero sedang menganiaya secara luar biasa jemaat Tuhan. Dan sungguh-sungguh ini menjadi pergumulan bagi orang percaya pada saat itu. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri yang menulis ayat ini, menulis surat Timotius ini, dia sendiri sedang ada di dalam penjara. Dalam situasi satu keadaan yang tidak enak, satu situasi yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Ada di dalam penjara. Belum lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang biasa mendampingi, orang-orang yang biasa menolong pelayanan Paulus, justru meninggalkan Paulus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam persoalan, tetapi ketika masih ada yang mendampingi kita, ketika ada orang yang mau menolong kita, biasanya kita lebih kuat. Amin. Kita merasa lebih tenang karena ada teman-teman yang menopang kita. Tetapi yang terjadi pada saat itu, bagaimana Paulus ditinggalkan? Ada Figelus, ada Hermogenes, dan ada Demas yang meninggalkan Paulus. Satu keadaan yang sungguh-sungguh secara manusia membuat Paulus sungguh harusnya tidak menjadi kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur masih ada yang setia, masih ada yang tetap bertahan dan memperhatikan Rasul Paulus di dalam penjara, yaitu dari keluarga Onesiphorus. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari di dalam 2 Timotius 1 ayat 16, di situ dicatat, Tuhan, perhatikan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi Paulus sungguh-sungguh bersyukur untuk satu keluarga ini yang masih setia, mendampingi, yang memperhatikan Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kata yang saya mau Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayat 16 ini, ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 ada kata, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Jadi kata malu ini menjadi ciri khas di dalam surat Timotius ini, ya. Jadi bukan hanya satu kata, satu kali diucapkan,
ya. Tetapi berkali-kali, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Dan di sini dikatakan ada satu keluarga yang nggak malu menjumpai Paulus di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ada dalam situasi yang sungguh sangat tidak mengenakan, situasi yang penuh dengan penderitaan, tidak ada dukungan kecuali satu keluarga ini. Di tengah keadaan yang seperti ini, Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Dia memperingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya. Dia menasihati Paulus, jangan takut, jangan malu terhadap Injil. Karena apa? Karena bukan roh ketakutan yang diberikan Allah. Jangan malu dan jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua hal ini bahaya sekali kalau tidak segera diatasi, yaitu rasa takut dan rasa malu. Ya, beberapa orang sudah menjadi takluk oleh dua bahaya ini, yaitu rasa malu dan takut ini. Sehingga Paulus mengingatkan Timotius, anak kekasihnya, anak didiknya, dia berkata, Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat 3 kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika Bapak Ibu dan saya menyadari bahwa kita telah menerima roh yang membangkitkan kekuatan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya pelajari, yang perlu kita lakukan, yang harus Bapak Ibu dan Saudara dan saya lakukan ketika kita sadar bahwa roh yang telah Allah berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama yaitu kobarkanlah karuniamu. Kobarkanlah karuniamu. Di dalam ayat 6 firman Tuhan berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kata mengobarkan ini menjelaskan bahwa ada sesuatu yang mulai redup. Ada sesuatu yang mulai kehilangan semangat. Ada sesuatu yang mulai kehilangan gairah. Sehingga perlu untuk dikobarkan kembali. Jadi mungkin sekali Bapak Ibu Saudara, Timotius sedang ada di dalam keperosotan. Di dalam semangat menggunakan karunia yang Allah telah berikan. Sehingga timbul nasihat ini, ayo kobarkan karunia yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam bagian lain, 1 Timotius pasal 4 ayat 14, di situ juga menjelaskan bahwa ternyata memang Timotius sedang mengalami kemerosotan. Timotius sedang kehilangan semangat. Timotius sedang kehilangan gairah. Dikatakan di dalam ayat 14 bagian A, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Artinya, Timotius sedang ada di dalam masa-masa krisis. Masa-masa yang sungguh tidak mudah buat dia. Seberapa parah keadaan Timotius memang tidak dijelaskan. Kita nggak bisa pastikan seberapa parah kehilangan semangat, kehilangan api dalam melayani Tuhan. Yang pastinya ini berkaitan dengan dua hal tadi, yaitu ketakutan dan rasa malu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Paulus beberapa kali harus menasihati Timotius untuk tidak malu dalam memberitakan Injil. Timotius perlu terus-menerus mengobarkan karunia Allah yang ada dalam dirinya. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita, itu memiliki potensi atau memiliki kemampuan untuk membuat seseorang jadi undur, membuat seseorang kehilangan semangat untuk mengasihi Tuhan. Contoh, yang tadinya setia beribadah, tetapi karena pergumulan di dalam kehidupannya, entah itu pergumulan masalah ekonomi, atau apapun juga seringkali membuat seseorang akhirnya tidak lagi setia beribadah. Yang tadinya setia melayani Tuhan, tetapi karena pergumulan, tekanan yang terjadi, akhirnya tidak lagi setia melayani Tuhan. Yang tadinya setia di dalam hal memberi,
Tetapi karena persoalan yang sedang terjadi, akhirnya banyak orang percaya. Akhirnya tidak lagi setia di dalam hal memberi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tekanan, kesulitan, pergumulan seringkali membuat seseorang akhirnya kehilangan semangat. Tetapi pagi hari ini, saya mau mengingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Ayo kembali kobarkan karunia kita. Ayo kembali kobarkan semangat kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa kehendak Tuhan untuk kita yaitu tetap memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Jangan padamkan roh. Tuhan berkata 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang saya perlu akui. Kita perlu akui bersama-sama. Pelayanan bukanlah hal yang mudah. Hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Ada banyak kesusahan yang kita bisa alami. Dalam pelayanan, kita tidak selalu melihat hasil. Ya, seringkali ini membuat banyak orang percaya putus asa karena tidak melihat hasil dalam pelayanannya. Di tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati. Jangan patah semangat. Kita lihat bagaimana Allah telah memanggil kita. Dan saya percaya bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang tidak pernah salah. Ketika Dia mempercayakan kita karunia, Dia percaya, saya percaya, Tuhan juga menyanggupkan kita untuk bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, ketika kita tahu bahwa Allah telah memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, mari kembali kobarkan karunia kita. Mari kembali kobarkan semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang menguatkan, apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Yang kedua, jangan hidup dalam ketakutan. Sekali lagi saya ulang, jangan hidup dalam ketakutan. Ya, Allah memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang dimaksud roh di sini pasti, dan saya percaya ini adalah Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Dan Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam roh kita yang memberi kekuatan. Sehingga inilah yang menjadi alasan untuk Bapak Ibu dan saya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa saja mengalami rasa takut. Rasa takut bisa menghampiri setiap kita. Kita bisa takut akan hari esok. Kita bisa takut akan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Pak Pendeta, saya khawatir, saya takut, saya cemas. Takut karena sakit penyakit. Takut karena keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Semua kita bisa takut. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tidak kehendaki, jangan sampai Bapak Ibu dan saya akhirnya hidup di dalam ketakutan. Karena saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketakutan seringkali membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketakutan membuat kita seringkali, mana Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara, peristiwa murid-murid Tuhan yang dihantam badai ketika mereka ada di perahu. Pada saat itu Yesus langsung menghampiri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak kenal Tuhan. Tuhan disangka hantu. Apa yang terjadi dengan mereka? Karena ketakutan menguasai hati mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang terjadi ketika Bapak Ibu dan saya kalau dikuasai ketakutan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketakutan seringkali membuat kita merasa kecil, merasa gak berdaya. Sehingga pagi ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang Allah sediakan di dalam diri kita.
Bapak, Ibu, dan saya tidak selemah yang seringkali iblis bisikan ke telinga kita. Kamu pasti kalah. Kamu pasti tenggelam. Kamu pasti nggak sanggup. Kamu pasti nggak bertahan. Rumah tangga kamu pasti nggak bertahan. Pekerjaan kamu, usaha kamu pasti nggak bertahan. Kesehatan kamu pasti akan kalah. Tapi pagi ini, mari kita mempercayai. Katakan dengan iman, saya percaya bahwa Tuhan memberi saya bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk saya hidup di dalam ketakutan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah telah memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, apa yang seharusnya kita lakukan? Yaitu jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Sekali lagi saya ulang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Di ayat 8, Paulus berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menasihatkan Timotius untuk tidak usah malu, untuk tidak usah takut. Kenapa? Karena dikatakan Allah telah memberi roh yang membangkitkan kuasa. Sekarang kuasa itu ada padanya. Kuasa itu dapat menolong dia menghadapi setiap penderitaan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah menderita bagi Injilnya. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Allah yang Allah telah berikan. Penderitaan bukan bukti ketidakberdayaan. Sekali lagi saya ulang, penderitaan bukan bukti kita tidak berdaya. Penjara tidak bisa membelenggu kuasa Allah. Justru kuasa ilahi akan terlihat pada saat seseorang mampu bertahan di tengah penderitaan yang ada. Sekali lagi saya ulang, kuasa ilahi justru diperlihatkan pada saat seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan yang ada. Itulah, Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan Allah bukan memberi kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Allah tidak mungkin, Bapak, Ibu, Saudara, membawa kita dalam kesulitan tanpa menyediakan kekuatan. Itu yang harus kita percayai. Kalau Bapak, Ibu, saat ini mungkin ada di dalam situasi yang sulit, pergumulan-pergumulan yang sungguh sangat membuat kita terasa berat, pagi hari ini ingat, ketika Allah izinkan itu terjadi, Allah juga menyediakan kekuatan untuk kita bisa bertahan. Pagi ini, saya mau menyampaikan pertanyaan. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi roh kita? Apakah saat ini roh Bapak Ibu sedang berkobar? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini rohnya sedang menyala-nyala? Atau sedang padam? Apakah Bapak Ibu Saudara tetap mencintai Tuhan dengan semangat? Mencintai Tuhan dengan gairah? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang melayani Tuhan dengan semangat, dengan cinta kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu saat ini sedang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Atau Bapak Ibu sedang kehilangan semangat? Pak Pendeta, saya sedang kehilangan semangat. Pak Pendeta, saya sedang padam api saya. Pagi hari ini, mari kita kobarkan kembali. Kita berdoa, Tuhan bakar kembali semangat yang ada pada saya. Tuhan bangkitkan semangat. Tuhan tolong saya untuk saya boleh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita lemah, ketika kita dalam pergumulan, ingat panggilannya, ingat kuasanya, ingat kasihnya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya sudah ditolong, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia menyediakan kuasa untuk kita bisa bertahan. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama jugalah yang menolong kita, yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati setiap persoalan yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala,
dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh mengingatkan kami, yang sungguh menguatkan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa sesungguhnya Allah telah memberi kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh yang membuat kami takut. Tuhan, biarlah pagi hari ini kalau ada di antara kami, ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini kehilangan semangat, kehilangan api, kehilangan gairah di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau membakar kembali semangat setiap kami. Biarlah pagi ini kembali kami boleh sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya ada Allah, ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kami, yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau ada senantiasa bersama kami. Dan biarlah Tuhan tolong kami, untuk kami tidak hidup di dalam ketakutan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada dalam hidup kami. Tapi biarlah kami boleh percaya, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan senantiasa menyediakan kekuatan untuk kami bisa bertahan, bahkan bisa menang lewati setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk ibadah hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, hamba berdoa pada pagi ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kami, bahkan bangkit buat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, roh yang membangkitkan kekuatan itu. Biarlah Tuhan terus menolong kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Topanglah kami ya Bapa, supaya kami boleh terus setia dan terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita kembali semangat, kembali kobarkan karunia yang ada pada kita. Karena Allah memberi kita roh yang menguatkan. Amin. Roh Kudus yang ada dalam diri kita menguatkan kita setiap hari. Untuk kita boleh berkobar-kobar di dalam karunia Tuhan. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku.
Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat, supaya menjadi saksi bagi banyak orang. Ibadah pada hari ini telah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.